Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, di 2019 ya, kalau nggak salah, di Jawa Barat itu adalah lumbung kemenangan Prabowo. Dan hari ini kita terbukti bahwa ya di 2019 yang dukung Prabowo malah beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Ini banyak sekali yang kemudian perubahan di Jawa Barat begitu kan ya. Mungkin di satu sisi ada PKS di situ pada 2019, tapi pada kenyataannya sekarang sudah mendukung Anies Baswedan. Banyak yang kemudian ya pendukung-pendukung Pak Prabowo di 2019 sudah kembali kepada Anies Baswedan. Menandakan apa? Lumbung kemenangan di Jawa Barat itu sudah mutlak begitu kan ya. Apalagi ada pernyataan bahwa di wilayah itu ya banyak pendukung Prabowo Gibran ganti haluan kepada Anies Caimin di situ. Ya gimana begitu ya, masyarakat Jawa Barat itu kan orang yang kemudian punya fanatik tinggi terhadap bangsa kita begitu kan ya. Punya apa namanya, punya cerdas begitu kan orang-orang sana begitu. Artinya memilih pemimpin itu bukan dari karakter yang kemudian ya harus terus-menerus memilih dia, tapi mencoba bagaimana ada perubahan di situ begitu. Ya tentu ini menjadi catatan penting di daerah-daerah yang lain ya. Kalau itu aja yang menjadi calon presiden ya muak kita begitu kan. Bayangkan empat kali begitu ya Pak Prabowo sudah mencalonkan diri ya. Yang pertama menjadi wakil begitu kan, yang kedua ya capres dan sekarang sudah capres lagi. Jadi pada kenyataannya masyarakat muak melihat dengan hal-hal seperti itu dan pada akhirnya ingin perubahan ya, apalagi Pak Ganjar ya sudah jelas ya bagaimana mereka begitu kan ya mepet-mepet kepada Pak Jokowi, dan sekarang ya sudah mulai agak bersetegang ya dengan mereka begitu. Inilah politik kita begitu kan. Bisa saja di Jawa Tengah ya, di Jawa Timur itu menjadi lumbung kemenangan Anies Baswedan. Tapi kita tunggu saja karena ini adalah masih bersifat dari lapangan begitu kan ya. Karena pada kenyataannya nanti ya pada Februari pada pencoblosan itulah yang seharusnya menjadi cikal bakal perhitungan ya secara real count begitu kan. Dan ini menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan bahwa lumbung kemenangan dari Anies Baswedan itu ya katanya sih begitu kan. Katanya di Jawa Barat itu menang mutlak begitu kan. Kalau di Jawa Barat menang 10 juta misalnya, di Jawa Tengah menang 10 juta, di Jawa Timur menang 10 juta, dan di daerah-daerah yang lain itu adalah imbang, maka kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar ya, bahwa Anies Baswedan bisa saja ya menang satu putaran. Jadi kita lihat saja, surveinya sudah membuktikan itu begitu kan ya. Walaupun ini bukan dari lembaga survei, tapi pada kenyataannya banyak yang mendukung Anies Caimin. Hampir di seluruh Indonesia 2019 kepada Prabowo, 2024 ke Amin total, tinggal kader-kader Gerindra aja di bawah. Tidak ada sedikit pun manfaatnya memilih paslon nomor 2 katanya ya. Buktikan saja nanti ya, tapi ya tak usah buat gaduh kalian ikut saksi terbuka. Sekalipun tidak ditunjuk oleh parpol. Catat ya foto hasilnya. Betul begitu kan. Kita itu sebagai warga negara yang baik di situ begitu kan, tetap mengawasi ya, takut ada kecurangan-kecurangan besar begitu yang dimainkan begitu kan. Percuma Anies Baswedan menang kalau ada kecurangan-kecurangan besar yang kemudian dimainkan, bisa saja gagal di situ begitu kan. Bisa saja ya kemenangan itu beralih ke yang lain karena akibat kecurangan. Maka disinilah yang kemudian harus hati-hati ya. A1-nya difoto begitu kan, dikirimkan kepada kepada pengawas di situ begitu kan, kepada panitia di situ, kepada relawan-relawan di situ begitu kan, biar dicatat satu persatu di situ. Bahkan ya ada yang mengatakan, wah ini gimana begitu kan langkah dari Anies Baswedan. Pada kenyataannya dari wilayah-wilayah yang lain ya, dari misalnya dari Papua begitu kan ya. Saya kira kan Papua itu kan melihat kepada Pak Jokowi, tentu kepada Pak Prabowo begitu kan. Tapi ya walaupun menang mutlak, tapi jumlah dari pemilih di situ agak kecil mereka dibandingkan dengan yang di Jawa mereka. Jadi coba di NTT misalnya begitu kan. Terus kemudian di NTB misalnya, itu sudah jelas-jelas ada sebagian yang kemudian itu menjadi setara dalam kemenangan Anies Baswedan di situ. Artinya ya sama-sama kuat lah begitu kan ya, dibandingkan dengan daerah-daerah Papua yang ada selama ini begitu. Jadi cukup imbang kalau menurut saya. Tapi pada kenyataannya ya Anies Baswedan harus memenangkan di Jawa ini begitu sebagai akibat ya kemenangan mutlak di Jawa itu begitu.
Bahkan ya di Jawa Barat itu sudah ada diksi ya, sudah ada laporan bahwa katanya sudah menang mutlak ya ini. Di wilayah ya Jawa Barat banyak pendukung Prabowo Gibran yang ganti haluan kepada Anies Caimin. Fenomena beralih pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres di 2019 ke Anies Baswedan menjelang Pilpres di 2024 terasa di Jawa Barat, khususnya di wilayah Priangan Timur. Bahkan banyak dari pendukung-pendukung pasangan capres-capres nomor urut 2, Prabowo Gibran Raka Buming Raka yang kini berbalik pasangan nomor 1, Anies ya Muhaimin ya. Bahkan hal ini diakui oleh Wakil Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Kalau saya perhatikan terjadi migrasi besar-besaran hari ini. Kalau ditanya ya grassroots ya di wilayah Pariangan Timur, dimulai kiai hingga petani ya. Kalau ditanya secara langsung, dia pilih nomor dari 10 yang ditanya, yang 9 pilih amin ya oleh oleh masyarakat di situ begitu kan. Dari angka inilah yang kemudian ketika ditanya memilih siapa, banyak yang kemudian memilih Anies Baswedan di situ begitu. Itu sudah menunjukkan bahwa ya kita memilih Anies Baswedan itu kita itu berakal sehat mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya perubahan yang digaungkan oleh Anies Baswedan dengan Caimin itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat dengan situasi politik hari ini. Coba bayangkan ya dari rezim hari ini saja ya betapa luar biasanya di situ begitu kan ya, melihat dengan ya angka korupsi ya, angka asusila, angka kemiskinan, kesejahteraan, apakah selama ini dirasakan begitu kan? Coba bayangkan, Pak Jokowi itu sekarang sibuknya kemana coba? Kalau bukan cawe-cawe dan memenangkan anak, nah di situ begitu. Bahkan ya di satu sisi, kecuali kalau ada intimidasi, ada money politik, mungkin ya bisa berubah. Katanya ya, banyaknya masyarakat yang mendukung Amin lantaran mereka sudah bisa menilai, masyarakat sudah mengetahui sosok mana yang layak dilanjutkan kepemimpinan Indonesia ke depan. Adapun misalnya, begitu kan ya, Prabowo pindah kepada Anies, simpatisan PDP Ganjar pindah ke Anies, rasa-rasanya ya pergeseran-pergeseran ini sebuah hal yang biasa terjadi di setiap event politik. Artinya bisa saja pendukung-pendukung Pak Ganjar dan pendukung-pendukung Pak Prabowo beralih kepada Anies Baswedan. Kita tunggu saja di Jawa Tengah. Jawa Timur sudah menang ya, kemenangan Anies Baswedan di situ begitu kan. Sudah mutlak di situ begitu. Saya yakin sudah mutlak. Ya setidaknya 10% lah begitu kan. Ya anggaplah menang 10 juta di situ begitu. Kalau menang 10 juta, ya di Jawa Barat menang 10 juta, di Jawa Tengah menang 10 juta, di Jawa Timur menang 10 juta, udahlah itu menang satu putaran mereka begitu kan ya. Yang lain gimana? Yang lain itu kan bisa imbang mereka begitu. Kalau Ganjar misalnya 30, misalnya di wilayah luar Jawa, ya kalau Pak Prabowo misalnya 40, kalau Anies Baswedan 25 kan masih imbang dengan yang ada situasi ini begitu kan ya. Karena tidak hanya di luar Jawa, di DKI Jakarta, di Banten begitu kan, ya di Sumut itu sudah ya menyatukan suara untuk mendukung Anies Baswedan. Artinya ini kan kemenangan mutlak. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan kondisi dan situasi Anies Baswedan di jalanan, ya masyarakat sudah antusiasme ya untuk mendukung Anies Baswedan tersebut. Kita tunjukkan bersama bahwa di pemilu nanti yang namanya politik uang kita biarkan aja. Ambil uangnya, jangan dicoblos orangnya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.